رمضان يا رمضان حبيب رمضان ليتك دوما قريبا رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريبا رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريبا ومن علومك علم الأول والقلم يا رب وصواب المقام لنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ورحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الحادث الثامن عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على كل باب من المسجد يوم الجمعة 70 ملكا يكتبون الناس بأسمائهم حتى يكون آخر من يكتب رجلا جاء حين جلس الإمام على المنبر فلم يؤذي أحدا في مجلسه ولم يقل إلا خيرا فذلك أدنى أهل يوم الجمعة حظا وذلك الذي يغفر له ما عمل من السيئات بين الجمعتين إلى آخره. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Suhad Masudi, Bapak Haji Badingo, kamerawan kita Bapak Dulhai, orang tua kita Bapak Haji Syuhada, imam salat subuh kita Bapak Ustadz Insinyur Husain Fauzi, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Marjuki, Bapak Haji Rojali, Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Danang, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Gunawan, Haji Yusmerli, Bapak Hasan Saibu, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai
taklim kita dengan bacakan suratul Fatihah. Kita hadirkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya demi pembangunan dan kelancaran daripada program-program masjid ini. Untuk kedua orang tua kita, sanak famili kita, jamaah kita, dan pengarang daripada kitab Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang sakit, Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya, dan yang kesusahan, Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa zaharat an-nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita di hari ke-20 daripada bulan suci Ramadan, dan ini merupakan hari terakhir fase daripada al-maghfirah. Fase pertama rahmah, fase kedua maghfirah, dan fase ketiga nanti itqun minan nar. Mudah-mudahan 10 hari ke depan kegiatan aktivitas baik kita tidak menurun, malah makin meningkat, karena ingin mengejar malam Lailatul Qadar. Insyaallah mulai nanti malam Masjid Nur Hidayah akan mengadakan i'tikaf mulai jam 12:30. Cuman walaupun Bang Hasan Hobi belum pernah nongol ya. Belum pernah nongol gitu ya. Mulai jam 12:30 nanti kita melaksanakan kegiatan sholat tasbih jam 1:04. Ya, setelah melaksanakan sholat tasbih terserah bapak-bapak, saudara-saudara mau melanjutkan i'tikaf sampai jam 3:30 sampai sahur, terserah. Tapi kebanyakan sih pada baca Al-Quran, baca buku. Tapi saya lihat jarang yang pada baca WA, ya jarang tuh kalau udah jam segitu. Pada baca Quran rata-rata. Jam 3 mereka pulang untuk membangunkan istri, anak-anak sahur bersama. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan dan juga diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas malam ganjil di Masjid Nur Hidayah untuk melaksanakan i'tikaf. Kita masuk pada pembahasan hadis ke-8. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ati. Duduk di setiap pintu-pintu masjid pada hari Jumat. Siapa yang duduk? Sab'una malakan, 70 malaikat. Setiap pintu masjid malaikat duduk tuh di hari Jumat. Maka beruntung orang yang punya masjid pintunya banyak. Pintu kita cuma 2. Pintu kita cuma 2, yang sebelah depan dengan sebelah kiri sebelah sana. Paling banyak orang masuk dari pintu sebelah sini. Coba lihat orang-orang yang pernah ke Masjidil Haram, pernah ke Masjidin Nabawi, pintunya ada berapa? Mau nggak kehitung, banyak, ratusan ya, ratusan orang bisa masuk dari pintu mana aja. Ya. Duduk tuh di setiap pintu masjid di hari Jumat 70 malaikat. Apa tugasnya? Yaktubunan nasa bi asma'ihim. Mereka mencatat orang-orang sesuai dengan namanya. Masuk dari pintu depan, Haji Husain, jam 11 udah nongol di sini. Wow. Catat ternyata orang pertama, paling atas namanya Haji Husain. Pahalanya sama seperti dia menyembelih 1 ekor unta. Nah. Kemudian masuk lagi yang kedua, siapa? Dulhai. Ngapain lagi beres-beresin? Dapat dia seperti orang menyembelih sapi. Ya. Masuk lagi bagian terakhir. Nah, siapa datang bagian terakhir? Ya, sampai dapat semut ya, anak semut kali. Ya. Dicatatin tuh. Ya. Ada juga orang nyiasatin.
karena pintunya masjid banyak, dia tahu ada hadis malaikat itu ada di depan pintu. Pertama dia masuk pintu yang utama, kemudian dia keluar lagi, masuk lagi pintu sebelah, keluar lagi, masuk lagi pintu yang lain. Kenapa? Biar dicatat namanya seluruhnya para malaikat. Cuman pada kata malaikat, ini catatan saya lebih canggih daripada komputer. Begitu sudah tercatat masuk namanya Hasan Sabu, dia keluar masuk lagi, tulis lagi Hasan Sabu, oh udah ada namanya nih di dalam. Nah, kenapa? Oh, nyari siasat biar sana, biar kenapa? Biar di semua pintu ada namanya. Iya, yang lain kata malaikat ini. Hatta yakuna akhira man yuktabu rajulun jaa hina jalasal imamu 'alal mimbar. Sehingga dicatat tuh orang yang terakhir datang ke masjid siapa? Mereka yang datang ketika imam sudah berada di atas mimbar. Jadi kalau kita ini kan pakai azannya 2 kali. Azan pertama kita setelah azan pertama mengadakan sholat. Ada yang sholat mutlak, ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang melaksanakan sholat yang lain. Begitu dibacakanlah sama Bilal, khotib siap-siap untuk naik mimbar. Begitu dia udah naik mimbar, nah itulah yang datang terakhir dicatat. Ya. Terus kalau khotib udah khutbah datang lagi tetap dicatat, ya tetap dicatat. Ya. Cuman bagiannya kecil banget ya. Maka jangan sampai datang itu setelah khotib udah naik mimbar. Usahakan sebelum khotib naik ke dalam mimbarnya, ya. Lebih utama paling awal. Kalau sini disebutkan ketika imam di atas mimbar, bukan khotib, imam. Ini tandanya apa? Sebenarnya ada beberapa pendapat berkaitan dengan khotib dan imam Jumat ini. Paling afdol khotib dan imam itu satu paket. Khotib dan imam satu paket. Dia khotib, dia juga imam. Tapi ada juga orang ya penduduk asli dia ada imam, ada khotib yang dia itu merasa bacaannya kurang bagus. Atau begitu dia lihat turun, wah ada orang nih yang biasa jadi imam yang suaranya bagus, ya. Kemudian disuruhnya. Ada juga khotib yang ketika khotib suaranya serak. Ya, kalau saya kan sering serak suaranya itu. Nah, kemudian ada yang dilihat, wah ini dia aja jadi imam. Ya. Pendapat itu diperbolehkan. Artinya ada yang harus satu paket, ada yang nggak perlu satu paket. Ya, kalau kita di sini satu paket. Ya. Kenapa satu paket? Biar bayarannya cuma satu. Ya, cuma satu, amplopnya cuma satu soalnya. Ya, amplopnya cuma satu, buat dua. Ini kita bingung nih, kalau seandainya ada khotib kemudian nyuruh imam, waduh, ini nyuruh imam yang lain, amplopnya cuma satu lagi. Ya. Maka di masjid-masjid lain itu ada amplop dua. Ini tradisi aja ya. Jadi khotibnya dikasih, imamnya dikasih. Begitu khotibnya dia, imamnya dia, dua-duanya dikasih. Itu amplop isinya. Ya. Saya pernah dapat amplop 2 tebel. Yang tebel itu yang imam. Wah, cakep nggak? Imam. Begitu saya buka, 5.000-an semuanya. Ya, ada aja pokoknya orang dah ngasih itu. Ada juga yang nggak ngasih. Ada juga ya yang ngasih. Kalau nggak ngasih jangan ditagih. Saya kan tadi khotib. Mana amplopnya? Nggak usah. Gak usah nagih, jalan aja ya nggak. Begitu pulang sampai rumah minta ditelepon, Ustaz, lupaan nih kenapa? Amplopnya belum saya kasih. Udah, ngapain lah kita? Ini nomor rekening saya, transfer aja, itu aja. Ya. Karena kita ada tradisi begitu, khotib dikasih amplop dan lain sebagainya. Awal-awal di sini pada waktu pertama kita ndirin Jumat, khotibnya nggak dapat amplop. Ya, awal-awal. Ya. Setelah itu baru dikasih amplop. Jadi kalau orang yang terakhir dicatat itu adalah orang yang dia datang imamnya udah di atas mimbar. Falam yu'zi ahadan fi majlisihi, dan dia tidak gangguin orang di tempat duduknya. Udah datang diajak ngomong, diajak ngobrol, ya. Nah,
Makanya hindari kalau duduk itu datang ke masjid orang yang kita kenal. Lebih baik orang yang nggak kita kenal. Kenapa? Khawatir kita duduk di tempat yang kita kenal diajak ngobrol, apalagi teman akrab. Ya, nggak berhenti diajak ngobrol. Teman kerja kita atau kantor kita, ya. Ini sering kita temuin tuh. Kalau saya jadi makmum, itu banyak di kantoran-kantoran, dia kagak ngobrol, nggak ngobrol, tapi aktif dengan HP-nya. Sangat aktif, buka WA, buka Google, buka YouTube. Nah kita jangan kayak begitu. Begitu udah masuk masjid, kemudian sudah imam naik mimbar baca khutbah, udah diam saja, perhatikan apa yang disampaikan oleh imam, ya oleh khotib, perhatikan, jangan ngobrol, jangan negor, ya. Mau dia misalnya lagi tidur bunyi, ada nggak yang tidur bunyi? Ada, ya. Khotib begitu baca alhamdulillah, dia udah tunduk tidur, bunyi lagi. Nah. Terus kita bangunin, bangun, khotib tuh lah, pala Jumat lah, agak dapat Jumatnya, ya. Biarin aja dia sampai selesai, ya. Masalah emang begitu, nogor kagak boleh, diemin apalagi berisik, ya. Berisik dengan ngoroknya itu, ya. Bisa-bisanya lagi khotib naik mimbar kita ngorok, ya. Walam yuqal illa khairan, dan dia tidak berkata sedikit pun kecuali hal yang baik, ya. Sebelum khotib naik mimbar. Fadzalika adna ahli yaumil jum'ati hadzan. Itulah sekecil-kecilnya bagian orang yang melaksanakan sholat Jumat. Datang paling belakang, khotib sudah hampir naik mimbar, dia diam, itulah pahala yang paling kecil dari orang yang melaksanakan sholat Jumat. Pahala paling kecilnya seperti apa? Ini yang paling kecil. Wa dzalika alladzi yughfaru lahu ma 'amila minas sayyiati bainal jumu'atain. Ini pahala yang paling kecil yang diperoleh orang yang datang paling terakhir, kemudian dia diam, perhatiin orang sholat Jumat, pahalanya adalah, dan dia itu orang yang diampuni. Baginya diampuni dosa dari segala perbuatan maksiat, perbuatan keburukan di antara 2 Jumat. Masya Allah, ini satu luar biasa. Makanya orang muslim yang sudah punya kewajiban melaksanakan sholat Jumat, jangan sampai tidak melaksanakan sholat Jumat. Ingetin teman-teman saudara kita, sesibuk apapun, kalau memang udah waktunya sholat Jumat, tinggalin pekerjaannya, datang ke masjid untuk melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Ini awal firman Allah, begitu saya baca, ini mana yang cocok nih? Kok ayatnya kayaknya nggak cocok dengan apa nih hadis ini. Tapi setelah terakhir kita baca, ya, ternyata di bagian akhirnya kecocokan itu ada pada hadis ini. Kama qala ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagaimana sesuai dengan perintah Allah, surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan, menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Qalatil malaikat, kemudian malaikat protes sama Allah. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, selalu menumpahkan darah, sementara kami nih para malaikat senantiasa bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Artinya malaikat itu nggak setuju kalau manusia itu jadi khalifah di muka bumi. Kenapa? Suka buat kerusakan, numpahin darah, berantem mulu, nah, kira-kira begitu. Falamullahi alaihim, kemudian Allah mengecam malaikat dengan kalimat
inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui daripada engkau yang tidak tahu. Ya, jadi ayat ini sesuai dengan hadis di atas kalau kita baca penjelasannya setelah ini. Fa khafatil malaikah, dengan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun, tuh malaikat jadi takut malaikat. Fatafu hawalal arsy sab'a marat. Kemudian malaikat itu melakukan tawaf mengelilingi arsy sebanyak 7 kali. Tujuannya apa? Mohon ampun. Padahal cuma protes begitu doang. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang selalu menumpahkan darah, membuat kerusakan, sementara kami ini makhlukmu yang mensucikan engkau, bertasbih memuji engkau? Allah kecam, kemudian dia takut, dia melakukan tawaf 7 kali. Fatajawaza anhum, kemudian Allah maafkan. Sudah tawaf, maafkan. Fa'amarahumullahu ayyabnu baitan ala wajhil ard. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk membangun rumah di muka bumi. Hatta law aznaba auladu adama fayatufuna hawalal baiti sab'a maratin fatajawaza anhum kama tajawaza anil malaikah. Sehingga dengan dibangunnya rumah itu, kalau ada anak cucu Adam yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian dia tawaf mengelilingi rumah itu sebanyak 7 kali, maka mereka akan diampuni oleh Allah sebagaimana Allah mengampuni malaikat. Artinya apa? Siapa saja yang melakukan tawaf, tawaf itu bisa dilakukan di mana? Di Mekah doang, ya. Sebanyak 7 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya sebagaimana Allah mengampuni malaikat yang melakukan tawaf di arsy, ya. Tsumma nazalu, kemudian malaikat turun, dengar perintah itu turun. Fabanu 'alal ardi Ka'bah, dan dia membuat Ka'bah di muka bumi. Jadi pertama kali yang buat para malaikat. Tsumma rafa'ahu Allah Ta'ala waqta tufani ila as-sama'i rabi'ah. Kemudian Allah pernah mengangkat tuh yang namanya Ka'bah dari muka bumi ke langit keempat ketika terjadi banjir di Mekah. Nah, kapan banjir di Mekah? Pada waktu banjir bandang yang tingginya itu segede gunung. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh alaihissalam ini Ka'bah diangkat ke langit ke-7. Pindahin dulu, ya, biar nggak rusak. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi jambil bait yaknil Ka'bah. Kemudian Allah menciptakan menara yang searah dengan Ka'bah. Tsumma sammahul baital ma'mur, yang menaranya itu diberi nama Baitul Ma'mur. Jadi kalau malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur, itu sebanyak 70.000 malaikat, dia nggak pernah balik, nggak pernah keluar. Besoknya masuk lagi 70.000, nggak keluar lagi. Nah, kira-kira tuh seluasnya semana tuh? Luas banget, ya. Makanya disebut di sini watulal manarati 500 amin. Itu jarak menara itu kira-kira 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Tapi bukan perjalanan kita, perjalanan malaikat, ya. 500 perjalanan, karena 500 perjalanan luasnya semana tuh? Luar biasa luasnya, ya. Fa idza kana yaumul Jum'ah, dan apabila datang di hari Jumat. Nah, ini nanti terasannya. Ketika datang di hari Jumat, yas'adu Jibril alaihissalam alal manarati wa yu'adzin. Dan ketika datang hari Jumat, malaikat Jibril naik ke atas menara
melakukan azan. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat yang lain? Malaikat Israfil, Mikail, dan lain sebagainya. Besok kita lanjutkan. Udah jam 5:30 lewat. Karena kita dibatasi waktu sampai jam 5:30. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya untuk saya dan jamaah pada umumnya. Besok kita lanjutkan tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat 30. Mudah-mudahan kita istiqomah, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi. وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يشرع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأسوأ وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك الأمر والعافية والعافية دائما في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ramadan